Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. 2 atau 3 hari lalu, di mana Ibu Gembala menelpon saya. Kebetulan saya pada saat itu ada sedang cuci pakaian dan nomor baru masuk. Jadi Bapak Awang pikir siapa, jadi ada lari datang kasih tahu saya dan saya ambil. Nah, ternyata Ibu Gembala dan minta kesediaan saya untuk beribadah bersama Bapak Ibu kita semua pagi hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan tadi juga ini saya ibadah 2 kali. Kali kedua pagi ini di sini. Yang pertama saya ibadah di gereja saya di Kemit Galilea Padang Tekukut. Karena pada hari tadi pagi itu kami ada bertugas. Jadi rayon kami mengisi lagu dan yang lain-lain. Jadi ibadah di tugas di altar juga. Jadi saya beribadah pagi jam 6. Setelah selesai langsung saya lari ke sini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini saya pilih dari kitab Tawarik, kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke 19. Satu topik ini, tapi kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke 11 saja. Kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke 11. Saya minta ini adik Jordan atau adiknya tolong baca buat kita. 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke 11. Kalau tidak Nona yang tolong bacakan, mungkin tidak bawa Alkitab. Jadi minggu depan harus bawa Alkitab. Jadi ibadah harus bawa Alkitab. Jadi tidak baca-baca lewat HP, itu tidak benar. Ya, harus bawa Alkitab. Karena Alkitab ini yang suci. Kalau HP tidak suci. Tidak ada disebut bilang HP suci. Betul kok tidak? Iya. Jadi HP tidak ada yang suci. Karena ada serbaguna di dalam. 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 11. Maka Yosafat anaknya menjadi raja, menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Dia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Dan tahun ketiga pemerintahnya, pada tahun ketiga pemerintahnya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hair, Obadjah, Zakaria, Netanel, dan Mikha untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebazah, Asael, Simarabot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia. Disertai iman-iman Elisama dan Yoram,
Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri keliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin yang ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba-domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Terima kasih Nona, Tuhan berkati. Harus belajar banyak membaca ya, kurang bagus bacanya, tapi puji Tuhan. Harus titik koma itu penting, supaya begitu baca orang sudah mengerti sebelum dihotbahkan. Baik, Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya kasih tema yaitu pemimpin yang dalam garis firman Allah. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema yaitu pemimpin dalam garis firman Allah. Judul dari firman Tuhan pagi hari ini yaitu Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Kalau bicara mengenai raja, berarti ada ya seperti yang mungkin sekarang kita mungkin presiden kan, ya punya masyarakatnya banyak, berbagai provinsi, wali kota, ya bahkan sampai kepada daerah-daerah, ya itu bicara mengenai kepemimpinan seperti itu dari presiden sampai kepada RT RW. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita melihat dari sini mengapa saya kasih tema bahwa pemimpin yang dalam garis firman Tuhan, atau pemimpin yang berkenan di hati Tuhan, atau pemimpin yang benar-benar hidup menurut jalan Tuhan. Kita lihat dari Yosafat ini, dia seorang raja menggantikan ayahnya, ya, yaitu Asa. Dia hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan ayah dan juga leluhurnya sebelumnya yaitu Daud. Ada sekian raja dari Yehuda yang begitu takut Tuhan, dari Salomo, dari Daud, bahkan juga Yosafat, yang salah satunya Yosafat yang hari ini kita dengar, itu adalah raja-raja Yehuda pada saat itu. Mereka hidup takut Tuhan. Mengapa? Karena itu sumber keberhasilan. Untuk apa menjadi seorang pemimpin tapi tidak hidup dalam Tuhan, tidak takut Tuhan? Kalau pemerintahannya dibawa kemana? Kalau tidak hidup takut Tuhan, berarti bahwa kepemimpinannya akan dibawa kepada Baal-Baal, kepada hal-hal duniawi, kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari itu hanya hidup penuh penyembahan berhala. Kalau pemimpin hidup dalam penyembahan berhala, otomatis pengikut-pengikut juga akan hidup dalam penyembahan berhala. Contoh kecil. Ya, contoh yang benar-benar dari Tuhan dalam firman Tuhan ayat 3. Ini kita baca kembali ayat 3. Nona baca kembali ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Bapak Mama dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa bahwa Raja Yosafat dia bukan mencari Baal-Baal dalam kepemimpinannya, amin. Tetapi dia hidup seperti ayahnya Asa. Dia hidup mencari Tuhan. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia tiap hari memuji, memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan kepemimpinannya kepada Tuhan. Dia takut Tuhan. Itulah dasar hidup, dasar keberhasilan seorang pemimpin. Amin. Zaman sekarang orang hanya baru RT saja,
luar biasa. Semua dunia ini mereka yang punya, betul kok tidak? Lingkungan kami di sana itu, tidak ramah. Ini ada judi muka belakang. Kita baru omong di ini, mau omong di RT juga ada sama-sama. Begitu. Kita mau lapor di RW juga ada sama-sama judi. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir-pikir begini Bapak Mama, pemimpin macam apa seperti ini, ya? Pemerintahan macam apa seperti ini? Kok orang seperti ini diberi tanggung jawab menjadi seorang pemerintah setempat, apa yang dia mau buat? Mungkin dalam rumah tangga saja dia tidak sanggup untuk memimpin, apalagi memimpin banyak orang, satu RT, ya, atau 2 RT dalam satu RW itu. Mungkin dia tidak sanggup. Dalam rumah saja, istri, anak saja, dia tidak bisa hidup untuk mengumpulkan mereka dan hidup duduk di kaki Tuhan beribadah kepada Tuhan saja mungkin belum bisa. Apalagi dia mau pergi menasihatkan orang. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Raja Yosafat ini luar biasa bahwa dia memiliki warisan dari leluhurnya, warisan daripada ayahnya yaitu Raja Asa. Karena Raja Asa dan leluhurnya itu hidup takut Tuhan. Jadi warisan-warisan itu yang harus diturunkan kepada anak cucu. Amin. Jangan kita kumpul harta banyak-banyak, jadi kita mati nah sudah punya anak sudah dapat. Ya, dia punya hari esok saat tidak ada ya, dia punya harta sebanyak ya. Pendidikan kasih S1, S2, S3 sampai seterusnya, ambil spesialis atau profesi lagi dan seterusnya. Tetapi tidak memiliki etika yang benar di dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam perkumpulan orang percaya pun juga tidak memiliki etika yang benar di hadapan Tuhan. Untuk apa itu pendidikan itu semua? Saya kira itu mubazir. Tidak ada guna. Ya, warga Gemit sekarang ini merayakan bulan pendidikan. Minggu lalu itu saya gereja, saya merasa terganggu sekali. Karena mereka berkhotbah bahwa meningkatkan SDM melalui pendidikan. Jadi mereka mempresentasikan ini berapa banyak warga Gemit yang sudah mendapatkan pendidikan SD sekian persen, SMA sekian persen, S1 sekian persen, S2 sekian persen, sampai S3 sekian persen dan seterusnya. Mereka mempresentasikan. Lalu pendeta mengkhotbahkan di atas mimbar. Saya duduk dan berpikir begini, Bapak Mama. Kalau orang memiliki pendidikan yang tinggi seperti itu, tanpa punya dasar pegangan hidup tentang firman Tuhan, dia akan sia-sia. Meskipun berhasil, dia punya sukses dalam pekerjaan, pendidikan berhasil, pekerjaan berhasil, rumah tangga berhasil, tapi tanpa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, pendidikan itu gagal. Karena di awal dan di akhir dari pendidikan yang harus sukses adalah berpegang pada Taurat Tuhan. Amin. Mempelajari kitab Taurat itu ayat 9 katakan ya. Ayat 9 begini. Mereka memberikan pengajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Nah, kalau sekarang pemerintah dia jalan keliling-keliling, barangkali tukang maki orang, penyembahan berhala, suka kawin di sana di mana-mana, keroyok orang dan di mana-mana, pukul orang di mana-mana, bahkan melakukan kompromi untuk berbuat kejahatan. Kalau di Kalabah ini mungkin tidak, kalau saya hidup di Kota Kupang banyak seperti itu. Masyarakat banyak kecewa. Mengapa? Kepemimpinan dalam pemerintahan itu bejat di mata Tuhan. Amin. Maka kita bisa pastikan bahwa pemerintahan itu bukan diberikan oleh Tuhan, hanya oleh karena kemauannya dia sendiri. Amin. Kalau memang berasal dari Tuhan dan Tuhan yang memberikan kepada dia dengan cuma-cuma atau gratis, dia hidup takut Tuhan. Dalam mulutnya itu mengucapkan kata-kata yang mengandung berkat, kata-kata yang memberi, membawa
kebaikan bagi orang lain, bahkan memberikan teladan yang baik bagi orang yang ada di sekitar, bagi masyarakat yang ada di sekitar, bagi pemimpin, bagi gereja, bagi jemaat yang ada di sekitar. Ya, banyak sekali pengeluhan-pengeluhan. Ya, banyak pemerintah-pemerintah yang melakukan kejahatan, berkorupsi di mana-mana. Ya, saya punya anak yang kakak pendeta punya anak yang nomor 3 ini, dia KPK di Jakarta. Dia selalu telepon sebut orang-orang yang kami juga heran. Kok dia tahu orang ini? Nanti dia kirim foto-fotonya. Orang-orang di alur sini yang korupsi terbesar. Dan memang jelas, kita juga heran bahwa orang-orang ini hidup tidak takut Tuhan. Orang-orang ini sudah ada di gerbang-gerbang untuk tali besi. Bahkan di dalam Tuhan, orang-orang ini sudah harus dibinasakan dalam tangan Tuhan. Kalau Raja Yosafat yang kita hari ini dengar, dia lain. Dia pelajari kitab Taurat itu, kemudian dia bawa kitab Taurat itu, dia ajarkan ke di sekeliling itu kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sekarang ya pemimpin agama saja mungkin ya di gereja khotbah luar biasa. Tapi ada kalanya pemimpin gereja juga, pendeta-pendeta juga, ya mau naik mimbarnya harus 1 sloki, 2 sloki baru naik mimbar. Kalau tidak bisa omong. Nah, terus ada juga pemimpin gereja yang hidup dalam penyembahan berhala, pelayanan sini sana. Ternyata ada di situ dia hanya doa itu hanya sekedar saja. Dan dia bawa, yang pernah saya temukan ada salah satu pendeta kemarin sudah pensiun. Dia berada di salah satu gereja elit di Kalabai sini. Itu dia pelayanan. Orang mengira bahwa dia karena pendeta jadi hamba Tuhan yang dikenal dan benar-benar pelayanannya itu dari Tuhan dan murni. Jadi memanggil dia ke sana. Ketika dibawa beban itu disampaikan habis, orang yang menderita suruh duduk di muka dia, kemudian dia taruh ini lada, koreng api dengan apa lagi di atas itu dulu, baru dia bakar habis ini, baru tiup masuk di ini yang sakit punya mulut. Saya berpikir begini, kenapa orang ini ditolerir untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan? Ya. Banyak hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan. Jadi Bapak Awam bilang begini, yo itu kan cari makan, jadi kalau tidak lakukan pelayanan mau makan apa begitu. Ya. Ada juga, ya. Ada juga ketua kelas, salah satu ketua kelas bilang begini. Kebetulan ini ketua kelas ini dulu Bapak Awam yang piara tampung di rumah. Pergi-pergi kita berapa tahun lalu kita ke tempatnya, lalu bilang, Bapak Aung sebut langsung namanya dia saja. Lu kenapa kok pelayanan lagi? Aduh Bu. Bapak Aung duduk di kursi, baru dia duduk di tanah kok ada usir-usir ini nyamuk begitu. Karena tempat itu nyamuk banyak. Rumah dia nyamuk banyak. Karena ada di sekeliling hutan. Sebut dia pun nama atau seperti saya, contoh seperti saya. Debbie, kenapa lu pelayanan? Lu masih mau pelayanan? Kemarin suka sih keluar dari pelayanan, sekarang lu mau pelayanan. Aduh Bu, kalau saya tidak pelayanan sama kan apa? Berarti orientasinya pelayanan itu adalah untuk makan, bukan untuk mencari jiwa bagi Tuhan, bukan untuk menobatkan semangat untuk datang pada Tuhan, tetapi pelayanan untuk bisa isi perut. Banyak hamba Tuhan demikian. Bahkan dalam tubuh penginjilan juga banyak yang terjadi demikian. Ya, beberapa waktu lalu saya dengan Ibu Gembala baku telepon, saya sedikit ngomong, ada yang kami temukan dalam lapangan. Saya sempat ngomong dengan Ibu Gembala. Saya ini bilang begini, Mama, ini orang non cari apa? Pindah sini, pindah sana, pindah situ, apa lagi ya? Jangan sampai pindah di sana belum pelayanan, tidak mendapat pelayanan yang baik, lalu mereka kemana lagi? Kalau sudah pindah dari Gemit datang ke sini, sudah di situ sudah. Jangan kemana-mana
sana lagi. Pindah di sana lagi. Kemudian di sana syukuran pelayan yang sudah di sana lagi. Nah, tidak jelas identitas. Bahkan beberapa waktu lalu orang itu bilang begini dalam khotbah, dia bilang, saya sekarang sudah bisa lakukan pelayanan ini. Baptisan selam juga saya bisa lakukan, baptisan pertik juga saya bisa lakukan, kasih CD orang juga saya bisa lakukan. Saya pikir-pikir, ini orangnya, ini identitas jelas kok tidak nih? Jangan sampai dia penyesat, keliling menyesatkan orang, pergi datang, akhirnya terakhir dia sesat dan dia mati. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pemimpin yang dalam garis firman Allah tidak memiliki hal seperti itu, amin. Tetapi pemimpin yang benar-benar garis firman Allah, dia hidup takut Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada Baal-Baal, bukan beribadah kepada penyembahan berhala, kepada kubu-kubu, kepada benteng-benteng, tiang-tiang berhala, kepada batu-batu bisu dan seterusnya. Yang namanya penyembahan berhala tidak boleh dilakukan. Nah, apalagi seorang pemimpin umat, ya, seorang pemimpin umat. Ya, seperti ini, Raja Yosafat ini sangat berhasil sekali. Dia mau supaya kepemimpinan dalam masa kepemimpinannya itu, kerajaannya itu tetap dikokohkan, tetap diperkuat, sehingga ada tentara-tentara, ya, mungkin sekarang ya kita undang tentara Polri jaga, ya, benteng-benteng di situ, melakukan benteng-benteng di situ. Kemudian tidak sampai di situ Yosafat lakukan. Yang Yosafat lakukan adalah hidup takut Tuhan. Ya, dari hidup takut Tuhan itulah orang musuh sekalipun juga berdamai dengan dia. Amin. Ya, ayat selanjutnya itu ayat 10 atau ayat 11 katakan demikian bahwa orang Filistin, ya, bahkan orang Arab, orang Filistin itu adalah orang-orang yang selalu bermusuhan dengan orang Yehuda. Dalam hal ini Yosafat, mereka mau supaya dia tidak boleh menjadi raja. Nah, ini adalah musuh. Tetapi pada akhirnya orang Filistin berdamai dengan dia dengan memberikan persembahan upeti kepada Raja Yosafat. Bahkan orang Arab, kalau sekarang ya orang Islam, ya, orang Arab sekalipun juga, orang Islam sekalipun juga mengakui Allahnya Yosafat, sehingga mereka juga turut memberikan persembahan berupa hewan, ya, kambing, domba dan seterusnya dia kasih kepada Yosafat. Akhirnya apa yang terjadi? Yosafat makin hari makin kuat kerajaannya, luar biasa. Kalau sekarang pemerintah sekarang nih, kalau dia mau cari ini apa pendukung di mana, ya, mau kompromi di mana, ada orang-orang yang menghadap bos untuk dapat jabatan ini dan itu, mau dapat kepala dinas itu dan seterusnya. Dalam nama Yesus saya katakan bahwa orang itu bukan mendapat hadiah yang luar biasa dari Tuhan, tetapi orang itu adalah orang pengemis. Ya, kalau dia benar-benar merasa mau diberkati Tuhan, dia hidup takut Tuhan, kepemimpinannya dengan sendirinya datang, ya. Jabatannya dengan sendiri datang, tawarannya dengan sendiri datang. Bukan kau harus pergi ngemis dulu pada bosnya. Bukan harus pergi kompromi dulu, sepakat dulu dan seterusnya. Tidak seperti itu. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan banyak hal-hal yang membuat orang merasa bahwa dirinya itu berhasil, kepemimpinannya berhasil, ya, tetapi sebenarnya itu gagal. Dalam rumah tangga kita, bagaimana kita menjadi seorang suami yang baik bagi istri dan anak, menjadi seorang bapak yang baik bagi anak-anak, menjadi seorang anak laki-laki yang baik dalam rumah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, hidup takut Tuhan, membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan, membawa seluruh hidupnya, seluruh apa yang dimilikinya itu harus
serahkan kepada Tuhan. Ya. Beberapa tahun lalu saya masih di Kupang, sekitar tahun 2008 atau 2009, saya melakukan pelayanan di Kepa. Pada saat itu kami mendoakan akan seorang Cina, di mana Cina ini anak laki-laki itu keadaan sakit. Mereka cukup sukses karena tokonya di Bali ada, di Kalimantan ada, di Kupang ada, di Kepa ada. Ya. Lalu anak laki-laki ini dia tokonya anak laki-laki suruh jadi dia punya toko di Bali dan juga punya perusahaan sendiri. Tiba-tiba dia sakit, lalu istri membawa anaknya ke Kalimantan, tinggalkan anak di Kalimantan dan dia pulang antar suaminya berangkat ke Singapura untuk berobat di sana. Permisi, belah dia punya kepala ini untuk melihat penyakit itu. Jadi habis di sana 320 juta pada waktu itu. Sekitar tahun 2002 ke 2003 pada saat itu, karena saya temukan mereka 2008. Tapi dia masih dalam keadaan sakit, istrinya tidak pulang lagi. Singkat cerita, ketika saya berjumpa dengan mereka dan mereka membicarakan hal yang sebenarnya, karena permisi dong, mereka beragama Katolik. Saya bilang begini, Pak, dia punya nama Frans, Bapak Franciscus Lazarus, Marga Lazarus. Saya bilang, Bapak Frans, apa yang sekarang Bapak pikirkan ketika Bapak sakit ini? Mama tidak pulang dengan anak lagi, anak kadang telepon, ngomong apa dengan Bapak terus, minta Bapak untuk harus segera ke sana, tapi Bapak dalam keadaan sakit. Apa yang Bapak pikirkan sekarang ini? Dia bilang begini, saya punya anak 1 biji, lalu tidak datang lagi di saya, istri sudah pulang tinggalkan saya dan bawa anak, jadi menjadi pikiran berat buat saya. Saya bilang, lalu apa lagi yang Bapak pikir? Perusahaan saya di sana lagi yang saya pikir ini, karena orang lain yang sudah lanjutkan, lalu mereka mengirimkan, transferkan uang ke saya, ini juga tidak sesuai. Oh ya, begitu Bapak, puji Tuhan. Ya. Lalu Bapak tidak pikir yang lain-lain? Ya, itu saja Maaf Ibu. Begitu ya, baik. Tidak pikir untuk Tuhan juga, apa yang Tuhan mau lakukan buat Bapak tidak pernah. Itu dia menangis. Lalu apa yang Bapak mau buat terhadap Tuhan? Dia sudah menangis. Lalu saya dengan pelan-pelan saya bilang, Bapak hari ini menangis dan menangis dan menangis dengan sejadi-jadinya pun juga, tanpa memiliki pertobatan, tidak akan sembuh, tidak akan selamat. Akhirnya pada saat itu dia minta untuk seterusnya dilayani. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu dia dipulihkan Tuhan dari sakitnya itu, karena menurut dokter itu penyakit dia tervirus dari kucing. Jadi saya karena dengan adanya saya temukan pelayanan itu, sampai hari ini saya tidak mau yang namanya memelihara kucing dalam rumah. Nah, karena dia tervirus dari itu kucing. Jadi dia punya penyakit itu namanya toksoplasma. Toksoplasma. Jadi bila dia punya kepala ini pasang kembali. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan saya sampaikan bahwa Bapak harus menyerahkan diri totalitas hidupnya kepada Tuhan. Bapak harus bertobat, menyerahkan hidup, meninggalkan semua kehidupan yang lama. Mau harta apapun yang Bapak miliki ini adalah berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan berikan, ya, semampu apapun Bapak, tanpa Tuhan Bapak tidak akan buat apa-apa. Dengan sakit penyakit yang Bapak derita sekarang ini, membawa Bapak balik pada Tuhan. Kalau hari ini Bapak mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup Bapak, kita doakan cepat atau lambat istri dan anak pulang kembali di tangan Bapak. Akhirnya puji Tuhan, karena istri itu ceritanya bahwa ada selingkuh dengan supirnya. Ini istri bos selingkuh dengan supir.
Supir mau dapat apa nih? Kita yang bayar dia punya gaji, baru kita selingkuh dengan dia. Bagaimana nih? Aneh begitu. Tapi puji Tuhan, dengan pelayanan itu Tuhan bekerja luar biasa. Sampai hari ini keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan karena istrinya kembali dan kumpul bersama-sama. Anaknya sudah 3. Mereka tinggal di Kupang, ya. Baru-baru saya ke Kupang, mama saya meninggal, saya rencana mau berjumpa begitu, tapi tidak sempat lagi karena saya harus cepat pulang. Karena bawa anak kecil, jadi tidak lama-lama di Kupang, saya cepat pulang. Bapak mama yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya demikianlah bahwa Yosafat ini hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk apa semuanya ini? Ya? Untuk apa kalau memiliki banyak orang, memiliki harta kekayaan, memiliki rumah yang banyak-banyak, ya? Beberapa bulan yang lalu, Bapak Awang ini ada ke Moru, lalu dibawa, digonceng oleh salah satu orang dari keluarga dari Moru, tapi tinggal di Kalabais ini, saya tidak sebut namanya, ya Bapak Malimai pasti kenal. Nah, jadi lalu mereka sempat keliling-keliling di satu tempat, kemudian Bapak Awang bilang begini, Bapak lihat dan dengar, suatu saat marga satwa yang akan menempati tempat seperti ini. Karena apa? Segala sesuatu ini haram yang ada di sini, haram semua. Dan suatu saat, cepat atau lambat ini mulut hamba Tuhan bahwa marga satwa akan menempati tempat ini. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dalam kesempatan ini waktu saya katakan bahwa tinggalkan warisan yang benar kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, yaitu karakter hidup yang benar yang harus kita tinggalkan kepada anak cucu kita ke depan, generasi kita ke depan. Bukan kita tinggalkan harta yang banyak, rumah yang banyak, uang yang banyak. Kalau itu pun semua didapatkan tanpa memiliki karakteristik yang benar di hadapan Tuhan, semua itu akan sia-sia. Amin. Akan sia-sia semuanya. Ada juga banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, ya, banyak pendeta juga yang salah, ya, salah dalam meninggalkan harta bagi anak cucunya. Akhirnya setelah dia meninggal, tidak ada orang lagi yang meneruskan hartanya. Anaknya juga akan meninggal dengan habis. Nah, dalam hal ini bahwa dia seorang pendeta, kalau ada anaknya pendeta, maka ke depan ada warisan yang sudah ditinggalkan dan dia akan meneruskan. Amin. Saya yang ngomong ini juga belum. Ini Bapak Awang ini, mereka kakak beradik ini orang melayani Tuhan semua. Yang sulung ini suami istri pendeta, anaknya 3 tapi tidak ada. Yang anak pertama yang ya sekarang ini ada pelayanan di bapaknya punya yayasan YPPI. Tapi tidak mendapatkan sebagai seorang pendeta, hanya sekedar pelayanan lepas begitu saja. Kemudian yang nomor 2 dokter dan nomor 3 ini KPK, jadi ya sudah masing-masing dengan jalannya sendiri. Tapi ketika kami menelpon, ya Bapak Awang bilang begini, ingat ya, kita Bapak bertiga dan Mama semua ini hamba Tuhan. Bapak mama tidak kasih tinggal harta banyak-banyak. Jadi sekarang kalau anak dong dapat memiliki uang, memiliki rumah yang mewah, ya, karena yang bungsu ini dia punya apartemen saja sudah 2. Sebelum menikah, ya, sebelum dia berada di KPK saja punya apartemen yang 30 kamar. Kemudian setelah menikah dengan nona orang Batak, ya, Menteri Penjahitan punya saudara punya anak. Jadi beli lagi dengan apartemen 1 lagi yang 50 kamar. Jadi dia punya bapak selalu bilang, kalau hari ini bapak kemarin bapak tidak punya rumah sampai bapak meninggal dan mama meninggal. Hari ini anak punya rumah begitu luar biasa, anak punya mobil yang begitu luar biasa. Bapak di alur ini hanya jalan kaki saja, atau mau naik kendaraan pun juga berdiri tunggu ojek lagi, tunggu kendaraan orang lagi di pinggir jalan. Kalau anak tidak seperti itu, yang pertama anak harus hidup takut Tuhan.
Jadi dia bilang begini sama dia bapak, bapak, ini saya ini kan ini nama Esra toh, bapak tahu kok tidak Esra itu, kok tidak Esra kan ahli kitab. Jadi tiap hari saya ada baca Alkitab ini, perjanjian sampai kejadian sampai Wahyu ini sudah 3 kali putaran. Jadi mama bilang, wah puji Tuhan luar biasa, tapi ingat baik-baik, biar satu pasal anak harus lakukan itu. Baca dan ada yang perlu dilakukan. Jangan hanya baca, biarkan saja ya. Baca dan mengerti dan pahami secara baik-baik. Kemudian renungkan dan lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita ya. Karena hanya firman Tuhan itu yang menjadi dasar dan pegangan hidup kalian semua ya. Dia punya bapak sampaikan seperti itu. Dan kadang dia sampaikan yang baik bapak, terima kasih nasihat dari Bapak akan Esra ikuti. Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah teladan ya, teladan yang ditinggalkan oleh Raja Yosafat untuk harus kita ikuti. Kalau Yosafat berani melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan kerajaannya bahkan pemerintahannya dikokohkan oleh Tuhan, kenapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa. Amin. Ya kita juga pasti bisa. Kalau Yosafat dalam pemerintahannya dibuatnya berhasil, Yosafat dalam melakukan suatu tugas, panggilan dan pelayanannya dilakukan Tuhan menjadi berhasil dan sukses. Kenapa kita tidak bisa? Kita juga pasti bisa. Hanya harus hidup takut Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala.